Dylan yang pergi menemui Thaddeus di penjara. Dylan berusaha untuk mencari keterkaitan antara hilangnya keempat pesulap dengan Thaddeus. Namun Thaddeus berkata bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam hilangnya keempat pesulap dan Dylan kini sudah masuk ke dalam perangkap. Thaddeus mengajak Dylan untuk membuat suatu kesepakatan, yaitu dengan membebaskannya dari penjara dan menyelamatkan keempat pesulap itu. Di sisi lain, keempat pesulap itu kini mencoba untuk mencari rekan pesulap yang berasal dari Sang Mata untuk membantu mereka. Keempat pesulap itu pergi ke sebuah toko yang menjual peralatan sulap untuk membantu mereka dalam mengerjakan misi yang diberikan Walter. Di toko itu, mereka bertemu dengan Lee yang merupakan pemilik toko tersebut. Mereka juga bertemu dengan nenek Lee yang dipanggil Bobo. Di sisi lain, menampilkan Dylan yang keluar dari penjara bersama dengan Thaddeus. Thaddeus mengajak Dylan untuk pergi ke Makau. Thaddeus berkata bahwa sumbernya yang berada di Makau melihat keempat pesulap itu di sana. Scene kemudian berpindah di sebuah restoran yang menampilkan Merritt yang sedang makan bersama dengan kembarannya Case. Setelah berbincang singkat, Case pun pergi. Namun sebelum ia pergi, Jack mencoba untuk menghipnotis Case. Namun sayangnya hipnotis yang ia lakukan gagal. Scene kemudian berpindah menampilkan Thaddeus dan Dylan yang kini berada di dalam pesawat. Mereka lagi-lagi terlibat pertengkaran. Thaddeus menegaskan pada Dylan bahwa dirinya bukan orang yang membunuh ayahnya. Thaddeus tahu bahwa selama ini Dylan sudah merencanakan balas dendamnya pada Thaddeus yang hanya karena ia berasumsi bahwa Thaddeus telah penyebab ayahnya meninggal. Lalu Thaddeus bertanya pada Dylan bagaimana rasanya setelah melihat Thaddeus berada di dalam penjara. Apakah itu menenangkan? Thaddeus tahu bahwa semua itu hanya kepuasan hampa. Si Dylan pun terpancing. Dylan mengakui bahwa dirinya putus asa mencari para pesulap itu dan kini Thaddeus berada di pesawat ini untuk membantunya bukan melawannya. Jika Thaddeus tidak membantunya, maka Dylan akan membawa Thaddeus ke tempat yang lebih berbahaya. Thaddeus kembali bertanya pada Dylan bagaimana jika keempat pesulap itu tak membutuhkan bantuan Dylan. Dan Dylan pun terdiam. Scene lalu berpindah menampilkan keempat pesulap yang saat ini sedang merancang rencana dan juga berlatih untuk misi selanjutnya. Setelah latihan singkat, saatnya pun tiba saat dimana mereka akan beraksi lagi. Merritt menghipnotis seorang laki-laki yang akan membeli chip incaran mereka. Setelah menghipnotisnya, Merritt membawa laki-laki itu masuk ke dalam barongsai. Merritt memerintahkan laki-laki itu untuk membiarkan anak buahnya yang melihat chip itu dan laki-laki itu pun pergi. Saat mereka semua pergi menuju tempat di mana chip itu disimpan, seorang laki-laki bernama Alan menyambut mereka. Alan mengira bahwa temannya itu akan ikut melihat chip itu secara langsung, namun ternyata pria itu mempercayakan semuanya pada para anak buahnya, yaitu keempat pesulap. Alan pun mengajak mereka masuk. Sebelum itu mereka harus bebas dari benda-benda yang terbuat dari logam agar bisa masuk. Setelah melewati pemeriksaan, mereka melihat sebuah sistem yang sangat canggih. Di tengah pembahasan mereka, tiba-tiba Merritt bersin-bersin. Alan kebingungan mengapa Merritt bisa alergi sedangkan mereka berada di ruangan tertutup. Ternyata Merritt alergi pada penyaring udara yang ada di komputer. Saat para petugas mengalihkan perhatian mereka pada Merritt, Lula melepaskan sirkam dari rambutnya lalu memberikannya pada Jack. Jack berusaha untuk mengambil chip itu secepat mungkin hanya dengan menggunakan sirkam Lula. Kemudian ia meletakkan chip itu ke sebuah kartu. Jack hampir saja terlambat, tapi Alan yang melihat gerak-gerik mencurigakan Jack memerintahkan petugasnya untuk memeriksa Jack dan teman-temannya. Selama pemeriksaan, Jack memindahkan kartu itu dengan sangat pincang sehingga petugas itu tak mengetahuinya. Jack melempar kartu itu kepada Daniel, lalu Daniel melemparkannya pada Lula dan Lula melemparkannya pada Merritt. Hal itu terus berulang hingga Alan dan petugasnya memerintahkan keempat pesulap itu untuk keluar. Tantangan terakhir mereka adalah melewati pintu keamanan yang mendeteksi logam. Jika Merritt melewati pintu itu, pastinya akan berbunyi dan mereka akan tertangkap. Maka dari itu, Jack meminta dompetnya yang disita oleh petugas keamanan. Petugas itu berada di dalam ruangan dan Jack berada di luar. Saat dompet itu melewati pintu pendeteksi, maka alarm pun berbunyi. Saat itulah Merritt melempar kartu itu ke arah Lula yang sudah berada di luar ruangan. Setelah semua pemeriksaan berakhir, mereka pun keluar dengan selamat. Di sisi lain, Thaddeus dan Dylan yang sudah sampai di Makau pergi ke tempat di mana keempat pesulap tadi membeli peralatan sulap. Mereka bertemu dengan Bubu dan Lee. Di tempat itu, Dylan menemukan sebuah berangkas yang dipercayainya sangat mirip dengan berangkas yang digunakan ayahnya 30 tahun yang lalu. Thaddeus berkata pada Dylan bahwa bukan hanya dirinya yang penasaran pada penyebab meninggalnya ayah Dylan. Lionel Strike adalah pesulap handal yang memiliki berbagai cara untuk menyelesaikan tugasnya. Dia juga selalu mempersiapkan rencana cadangan. Namun saat dia melakukan pertunjukan terakhir, banyak orang yang ikut berasumsi tentang penyebab kematiannya. Dari banyaknya konspirasi yang ada, tak satupun yang terbukti kebenarannya. Setiap manusia memiliki batas kemampuan, sama halnya seperti Lionel. Walaupun dia sangat handal, namun jika Tuhan sudah menentukan tak ada yang bisa melawan. Dylan pun menatap Thaddeus dengan mata yang berkaca-kaca.
pecah. Kemudian datang Lali. Ia memanggil Tadeus dan Dylan untuk menemui neneknya. Bubu memberikan jam tangan milik ayah Dylan. Dylan menanyakan tentang keempat pesulap itu. Lee berkata bahwa Daniel akan pergi ke suatu tempat di dekat pasar untuk menemui seseorang. Sedangkan Tadeus masuk ke dalam sebuah peti. Saat Dylan membuka peti itu, ia tak menemukan Tadeus di dalamnya. Hanya ada secari kertas yang bertuliskan giliranmu. Scene lalu berpindah menampilkan Dylan yang akhirnya bertemu dengan Daniel. Namun pertemuan mereka malah membawa pertengkaran. Daniel berkata bahwa mereka tak membutuhkan Dylan lagi. Karena kini Dylan bukan siapa-siapa. Dia bukan pemimpin pesulap dan juga anggota FBI. Kedatangan Dylan hanya akan membahayakan Daniel dan teman-temannya. Daniel bahkan meminta Dylan untuk pergi meninggalkan mereka. Dylan pun menerimanya dan ia pergi dari hadapan Daniel. Setelah kepergian Dylan, datanglah Walter. Daniel yang mengira bahwa Walter akan membebaskan mereka ternyata hanya kebohongan semata. Ternyata Walter hanya menginginkan chip yang dibawa Daniel. Walter mengungkapkan sesuatu pada Daniel bahwa suara misterius yang ia dengar di ruang bawah tanah saat itu adalah suaranya. Walter juga mendapatkan banyak informasi dari handphone Daniel yang saat itu ia bawa. Daniel yang mengetahui hal itu pun tak mau memberikan chip itu pada Walter. Maka anak buah Walter segera memukulinya hingga Daniel menyerah dan memberikan chip itu. Namun kemudian datanglah Dylan memukuli Daniel dan mengambil chip itu. Setelah Dylan mengambil chip itu, Walter dan anak buahnya membiarkan Daniel pergi. Mereka kemudian menyerang Dylan. Terjadi aksi baku hantam yang berakhir dengan Dylan berhasil dibawa oleh anak buah Walter. Di sisi lain, chip itu ternyata masih ada pada Daniel. Setelah bertemu dengan teman-temannya, Daniel memberitahu mereka bahwa ia baru saja bertemu dengan Dylan. Mereka juga melihat anak buah Walter yang pergi membawa Dylan dan juga berangkas milik Lionel Strike. Mereka pun bergegas pergi mengikuti mobil itu untuk menyelamatkan Dylan. Di dalam mobil itu, Walter berkata pada Dylan bahwa mereka berdua memiliki kemiripan. Sama seperti Dylan, Walter juga dekat dengan ayahnya. Dan sama seperti Dylan, Walter juga akan membalaskan dendam ayahnya. Perbedaan di antara mereka adalah ayah Walter masih hidup sedangkan ayah Dylan sudah meninggal. Ternyata ayah Walter adalah Tuan Arthur yang perusahaan asuransinya pernah dirampok oleh Daniel dan teman-teman. Dylan berkata pada Tuan Arthur bahwa perusahaan asuransinya menolak klaim ibu Dylan sehingga ibunya meninggal dalam keadaan miskin. Tuan Arthur berkata bahwa ia bahkan tak tahu siapa nama ibu Dylan. Tuan Arthur membanggakan Walter sebagai anak kandungnya yang sangat dekat dengannya. Tuan Arthur juga menyuruh Dylan untuk memberikan chip itu pada Walter, namun Dylan menolaknya. Lagi-lagi Dylan dipukuli kemudian dipaksa untuk masuk ke dalam berangkas. Walter dan ayahnya menikmati detik-detik kematian Dylan sambil meminum teh di atas kapal. Saat berangkas itu dijatuhkan ke dalam sungai, Walter bersorak dan tertawa melihat. Di sisi lain, Dylan tak berhenti berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Ia kemudian teringat pada perkataan ayahnya bahwa dia selalu punya rencana cadangan. Dylan pun mengeluarkan jam tangan yang diberikan Bubu padanya. Berangkas itu adalah berangkas yang sama yang digunakan ayahnya 30 tahun yang lalu. Dylan kemudian membuka berangkas itu menggunakan kunci yang ada di jam tangan itu. Setelah beberapa saat berusaha, akhirnya berhasil juga. Di sisi lain, ternyata Tuan Arthur sudah merencanakan hal ini bersama dengan Tadeus. Tadeus membawa Dylan sesuai perintah Tuan Arthur. Tuan Arthur memberikan sejumlah uang pada Tadeus. Ia juga berjanji akan memberikan tambahan uang jika Tadeus berhasil menangkap keempat pesulap lainnya. Dylan yang berhasil keluar dari berangkas itu kemudian diselamatkan oleh Daniel yang membantunya untuk berenang ke tepian sungai. Saat seluruh tim berkumpul, fakta mengejutkan lainnya pun terungkap. Chip yang mereka bawa ternyata adalah chip palsu. Scene kemudian berpindah menampilkan kelima pesulap yang sedang memikirkan di mana sebenarnya chip yang asli berada. Setelah berpikir keras, mereka tak juga mendapatkan jawabannya. Kelima pesulap itu tak menyerah, tak peduli chip itu asli atau palsu. Mereka hanya perlu berpura-pura memiliki chip itu dan bersandiwara di depan Walter. Walter tak akan berhenti mencari chip itu sampai ia mendapatkannya. Maka dari itu, mereka akan memancing Walter menggunakan chip palsu. Mereka membutuhkan rencana selanjutnya, namun tak ada waktu untuk itu. Mereka hanya membutuhkan tambahan tim untuk membantu mereka. Kemudian datanglah Bubu dan Lee dan ternyata mereka berdua juga termasuk dalam bagian Sang Mata. Kini ada 7 pesulap yang akan bekerja sama menuntaskan misi dari Sang Mata. Di sisi lain, Walter menonton video yang dikirimkan oleh keempat pesulap itu di YouTube. Tak hanya Walter, tapi juga para tim FBI. Tampaknya Walter benar-benar terjebak dalam rencana para pesulap. Ia percaya bahwa Dylan dan kawan-kawan memiliki chip berharga itu. Scene lalu berpindah menampilkan pemandangan kota London di malam hari. Malam di mana 4 pesulap akan melakukan aksi tak terduga. Jack memulai aksinya di tengah-tengah para penonton. Jack bermain dengan mengajak orang-orang untuk menebak dan mencari kartu. Tak hanya Jack, tapi juga 3 pesulap lainnya. Lula menampilkan pertunjukan sulap menerbangkan burung secara acak, sedangkan Daniel melakukan pertunjukan sulapnya di tengah hujan. Daniel mencoba untuk mengontrol hujan dan ia memberhentikan hujan. Tak hanya itu, Daniel juga mengembalikan hujan. Saat Merit ingin memulai pertunjukannya, ia malah diganggu oleh Case. Case menggunakan mentalisme yang biasa digunakan Merit untuk menjebak korbannya. Merit menghubungi Dylan bahwa ia tak bisa melanjutkan pertunjukan. Dylan pun memberitahu hal ini pada Lula, Jack, dan Daniel. Dengan terpaksa, mereka harus menunda pertunjukan selanjutnya demi keselamatan mereka.
Tim FBI serta Walter dan anak buahnya kini mengincar Dylan dan kawan-kawan. Para pesulap itu segera pergi menuju tempat parkir. Mereka mengendarai motor masing-masing, namun mereka kalah cepat dengan anak buah Walter. Mereka akhirnya tertangkap. Di dalam mobil, Tuan Arthur meminta chip itu dari mereka, tapi tak satu pun dari mereka yang memberikan chip itu pada Tuan Arthur. Sesampainya mereka di suatu tempat, Tuan Arthur memaksa mereka masuk ke dalam pesawat. Setelah semuanya berada di dalam pesawat, Tuan Arthur lagi-lagi meminta chip itu dari mereka. Anak buah Walter bahkan menodong pisaunya ke arah Lula. Suasana di dalam pesawat kini menjadi kacau. Daniel pun menyerahkan chip itu pada Walter. Setelah Walter memeriksa keaslian chip itu, kelima pesulap itu kemudian dipaksa untuk keluar dari dalam pesawat yang sudah lepas landas. Mereka memberontak karena tak ingin mati mengenaskan. Namun inilah akhir dari aksi hebat para pesulap. Walter dan ayahnya merayakan kemenangan mereka dengan bersulang. Namun rasa sempen yang mereka minum sepertinya berbeda sehingga Walter dan ayahnya memuntahkan minuman itu. Tuan Arthur kemudian membuka stiker minuman itu dan ia menemukan sebuah kartu yang bertuliskan si bodoh. Warna minuman itu pun berubah. Lampu di dalam pesawat mereka juga mati dan arwah gentayangan para pesulap menghiasi jendela pesawat. Walter kemudian bergerak ke arah kaca lalu menyadari bahwa ia dan juga ayahnya sudah terjebak dalam rencana tak terduga para pesulap. Ternyata pesawat yang mereka tumpangi tak lepas landas. Walter dan ayahnya lah yang mengarahkan mereka ke tempat itu. Kini mereka berada di tengah-tengah sungai Thames dengan banyak orang yang mengelilingi mereka. Daniel memperkenalkan Dylan pada para penonton. Dylan adalah teman dan juga pemimpin mereka. Dylan berbicara pada seluruh dunia, tak hanya orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi juga kepada orang-orang yang berada di seluruh dunia melalui siaran langsung. Para pesulap itu mengungkapkan trik mereka, yaitu dengan mengganti supir yang seharusnya adalah anak buah Walter, namun mereka mengganti dengan Lee yang membawa truk itu ke tempat yang sudah mereka tentukan. Para pesulap itu sudah merancang ruangan dengan sedemikian rupa. Pada saat anak buah Walter menjatuhkan mereka dari pesawat, angin deras yang menerpa mereka berasal dari kipas angin raksasa dan juga lampu kilat yang menambah suasana semakin terasa nyata. Fakta mengejutkan lainnya adalah Jack berhasil menghipnotis Case. Untuk yang kesekian kalinya, para pesulap berhasil mengungkapkan kejahatan besar yang membahayakan masyarakat. Tak lama setelah acara pergantian tahun, para pesulap menghilang dari hadapan para penonton. Natalie sebagai salah satu anggota FBI bertemu dengan Dylan. Dylan memberikan sebuah flash disk berisi bukti kejahatan Walter dan ayahnya. Setelah Natalie mendapatkan flash disk itu, Dylan kemudian menghilang dari hadapannya. Keesokan paginya, Dylan, Daniel, Jack, Lula, dan Merritt pergi ke sebuah rumah yang ada di Greenwich. Sesampainya mereka di rumah itu, Lee datang menyambut mereka. Setelah berada di dalam rumah, Bubu mengajak mereka untuk berkeliling rumah. Sedangkan Dylan pergi ke suatu ruangan yang berada di rumah itu. Dylan melihat foto ayahnya dan juga foto ayahnya bersama Thaddeus. Dylan tentunya kebingungan. Ia selama ini menganggap ayahnya dan juga Thaddeus adalah musuh. Tapi foto itu menjelaskan bahwa ayahnya dan Thaddeus adalah teman dekat. Di tengah kebingungannya datanglah Thaddeus. Dylan bertanya mengapa Thaddeus tak memberitahunya tentang ini. Thaddeus menjawab bahwa ia malu dan merasa bersalah. Dylan lebih merasa bersalah karena ia sudah memenjarakan Thaddeus yang jelas tak bersalah. Thaddeus berkata bahwa memang semua ini adalah rencananya. Saat Dylan mendatangi Thaddeus ke penjaranya, Thaddeus yakin bahwa Dylan sudah melupakan dendamnya demi menyelamatkan anggota timnya. Thaddeus juga membiarkan Dylan merasakan hal terburuk, yaitu dengan menenggelamkan Dylan ke sungai. Saat itu, Thaddeus yakin Dylan pasti akan selamat karena Dylan sudah membuktikan bahwa dirinya bukan pesulap biasa. Kini, Dylan sudah berdamai dengan masa lalunya dan juga dengan Thaddeus. 30 tahun adalah waktu yang lama untuk berduka akan kematian sang ayah, Lionel Striker. Sebelum pergi meninggalkan Dylan, Thaddeus berpesan untuk segera mencari penerus. Kemudian datanglah Daniel bersama dengan ketiga temannya. Mereka memiliki banyak pertanyaan yang harus dijawab. Tak lupa, Thaddeus mengingatkan mereka untuk tidak membuka sebuah pintu yang ada di ruangan itu. Namun semakin dilarang, semakin besar rasa keingintahuan para pesulap itu. Mereka kemudian membuka pintu itu dan melihat pemandangan yang tak bisa kita mengerti. Dan film Now You See Me Too pun selesai. Bagaimana guys aksi Dylan?